Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi kita di sesi untuk back intermediate edition 2023 untuk sesi knowledge sharing. Jadi di knowledge sharing ini bakal bahas tiga. Itu pertama bakal ngasih materi tambahan, tiga materi tambahan nanti kita lihat. Kemudian bahas soal pas kalau di kerja jadi gimana, kemudian apa di kalau misalnya di masuk dunia kerja atau kalau misalnya di dunia organisasi yang untuk ngerjain sebuah event yang ada ngebuat sistem backend-nya itu kayak gimana, nanti kita cerita-cerita di situ. Habis itu sama yang terakhir kayak tanya jawab kayak biasanya. Oke, kita langsung masuk aja ke, oh iya ngomong-ngomong ini share screen-nya masuk kan ya? Halo, masuk ya. Masuk sip. Oke, kita bakal bahas tiga. Itu ada debugger. Itu kalau misalnya kita di VS Code bakal ada pakai JavaScript debug terminal. Kalau misalnya di Vim atau NeoVim kita bisa pakai DAP, itu debugger adapter protocol. Yang sebenarnya itu kalau misalnya JavaScript di provide sama VS Code juga. Habis itu ada response wrapper sama response wrapper itu bahasa nanti aja kalian. Oke, kita langsung ke debugger ya. Jadi aku bakal oke nih. Aku bakal masuk ke sini. Aku punya sebuah endpoint. Itu ada get average sama get modulo dengan parameter number. Habis itu untuk masing-masing handle apa average-nya itu ada merupakan sebuah metode atau fungsi untuk melakukan untuk memanggil average gitu dari number ini. Jadi kalau misalnya kita jalanin sekarang, oh bentar ya, aku buat itu. Oke, ini kalau misalnya kita jalanin dulu aja ya. Tiap servernya itu oke, Android start deh. Oke, kita ke Postman atau bisa pakai URL gitu. Oke, karena Postman agak lama, jadi aku bakal start pakai URL dia. Oke, kalau misalnya dipanggil bakal kelihatan average-nya 3. Oh, sorry. Aku pengen deketin dulu. Ini harusnya ada bug, cuma dari oke. Oke, ini kalau misalnya dijalanin, kita lihat average-nya 0. Kita punya sebuah number 1 sampai 5 yang kita bakal hitung average-nya berapa. Jika kita jalanin, ternyata hasilnya 0. Kemudian ada juga uh, endpoint untuk dapetin modulo 2 dan modulo 5 dari apakah angka tersebut dapat dibagi dengan angka 2 atau bagi 5 dari yang diambil dari sebuah parameter. Jadi misalnya ini host modulo 2 gitu. Dan kita dapat 2 bisa dibagi sama 2 itu gitu kan. Oh, ini
itu kalau misalnya kita ambil 5 gitu. Di situ kita pengen ambil 15 apa 15 gitu. Yang sesuai lah ya. Angka 5 bisa dibagi dengan 5 tapi tidak bisa dibagi dengan 2. Angka 15 bisa dibagi dengan 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Kemudian kita coba kalau misalnya 10, oh kok cuman 2 gitu. Hanya angka 10 ini kita lihat kalau misalnya cuma bisa dibagi 2, artinya kan dibagi 5 juga bisa gitu kan. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh bug gitu ya. Eh, Oke, untuk implementasinya aku bakal switch ke VS Code karena VS Code juga merupakan IDE yang paling sering kita pakai. Code, contohnya, jadi kalau misalnya kita pengen nyari tahu errornya di mana, itu kita kan butuh suatu proses namanya debugging. Jadi debugging ini suatu proses untuk mencari uh, bug dari dari kode kita, buat nyari tahu kode mana kita apa kode kita yang mana yang memiliki masalah yang nggak benar gitu. Oke, biasanya kita kan kalau misalnya pengen ngecek apakah suatu line dijalankan apa enggak, kita bisa pakai console log kayak gini kan. Misal console log number apa sampai sini gitu. Coba console log sampai sini, kita lihat ternyata line ini tereksekusi dengan baik. Kemudian kita pengen tahu nih kenapa bisa nol. Kita bisa nyoba sekarang switch line ini. Apakah ada masalah apa enggak gitu kan. Kita bisa ngetes di sini. Ternyata sampai apa konsolok sampai sini itu dipanggil 2 3 4 5 6 6 kali. Padahal kita cuma punya 5 anu ya, 5 indeks dalam array ini. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya looping kita terlalu banyak gitu. Oke, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pakai cara dibagi, kita bisa kasih breakpoint. Jadi apa itu breakpoint? Breakpoint merupakan sebuah tools buat debugging di mana ketika suatu proses melewati line yang kita kasih breakpoint tersebut, program tersebut akan dihentikan sementara di pause. Kemudian kita bisa ngeliat semua variabel yang ada yang sudah diisi, sudah diinisialisasikan, yang variabel globalnya apa, variabel uh, secara fungsinya apa aja, yang lokal apa aja, gitu. Jadi kita bisa lihat. Oke. Untuk di VS Code kita kalau pengen jalanin di debugging kita harus pakai ini ya, pakai terminal JavaScript debug terminal ini. Jadi ketika kita jalankan uh, debugger attached gitu. Itu berarti program debugger yang dimiliki VS Code itu nge-inspect program uh, server kita yang berjalan sekarang. Sehingga VS Code bisa ngeliat nih uh, ada proses apa aja yang terjadi dan sebagainya. Dan variabel-variabel yang udah terisi apa aja. Jadi di attach biar bisa lihat, kemudian bisa di inspect. Gitu.
dengan dash dash inspect ini. Tapi kalau misalnya pakai JavaScript debug terminal ini nggak usah pakai dash dash inspect juga udah ditambahin sendiri sama VS Code. Oke, coba kita jalanin ya kayak gini. Number ini stuck di sini ya. Apa kode ini stuck di sini. Ini prosesnya nggak selesai-selesai, masih berjalan gitu kan, nungguin uh, responnya dikembalikan. Kita dengan ini kita bisa ngeliat nih variabel-variabel yang di atas masuk parameternya gitu. Request ini isinya apa aja? Oh ternyata sama API diisi oleh ini, oleh apa variabel H juga diisi oleh API dengan data ini. Kemudian bisa kita lihat number ini belum terisi, masih undefined karena di apa breakpoint sendiri itu bakal memberhentikan sebuah proses sebelum line yang dikasih breakpoint itu dieksekusi. Jadi dia sengaja apa jadi emang harus jalanin apa harus berhenti di breakpoint ini dulu baru bisa mengeksekusi line ini. Kemudian gimana cara lanjutin ya? Kalau misalnya kita udah selesai baca-baca, udah ngecek-ngecek semua variabel yang masuk sampai di sini apa aja, itu kita bisa kasih F5 untuk continue. Sekarang switch di debuggernya sekarang berhenti di prosesnya sekarang berhenti di line 16 ini. Itu udah keisi sekarang number udah keisi ada 1 2 3 4 5 berarti sampai line ini udah aman-aman aja. Sekarang sum kita pindah ini deh. Sum masih belum terisi karena belum dieksekusi oleh prosesnya. Kemudian coba kita eksekusi dulu, kita lanjutkan dulu, kita continue. Sekarang sum udah tereksekusi, berarti line ini udah clear ya. Kemudian kita mau lihat nih, uh, huruf ini kita bisa lihat nih sebagai blok blok dari sebuah looping ini. Huruf I ini bisa kita lihat sekarang kita lagi di huruf I yang huruf I yang 0. Jadi kita sedang kalau mengakses number I itu berarti indeks yang pertama. Itu berarti aman-aman aja ya. Kita coba jalanin lagi. Sekarang I berubah jadi satu. Jadi kita sekarang posisinya di indeks 2 dan sumnya udah bertambah tuh. Udah plus sama dengan gitu kan. Sumnya berarti udah nambah angka satu tadi. Kita jalanin lagi. Ternyata masih aman. Di I kedua, di I ketiga masih aman. Dan sumnya juga udah sesuai. Yaitu 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian kita jalankan lagi. Sumnya juga masih sesuai. Kemudian kita terakhir lihat di sumnya udah sampai 15 tapi kita di I kelima nih. Padahal harusnya indeks yang kita punya kan cuma sampai 6 nih. Kalau di pemrograman kan ngitungnya dari nol kan ya. Nol, satu, dua, tiga, empat, nah, gitu ya. Satu. Halo, Mas. Izin interupsi, suaranya hilang.
juga. Tas udah masuk nggak sih ini kelihatannya udah hijau-hijau ya. Bisa. Oke, sorry ya. Ya, sorry. Aku anuin lagi. Aku share screen lagi. Share screennya udah masuk belum ya? Aduh, enak banget udah masuk kayak gini ya. Belum masuk, Mas. Wait, wait, wait. Oh, bentar. Oh, stop share dulu. Tes udah masuk nih kayaknya nih hijau nih. Oke. Eh, ntar kalau misalnya masih belum masuk bisa clearin lagi ya. Oke, oke, oke udah masuk semua berarti ya. Oke, kita lanjut ke debug terminal tadi. Mana ya? Aduh. Oke, ini berarti kita bisa. Oh, oke. Tadi kenapa bisa nol? Ini tuh kalau misalnya indeks yang diakses berlebih itu suatu sum. Ini kan harusnya ketika sampai indeks ini tes tes. Oke, masuk harusnya. Sampai indeks ini kan harusnya 15 kalau di jumlah. Kemudian kalau misalnya ada satu digit lagi, itu ketika angka 15 ditambahkan sebuah angka yang eh, sebuah non angka, itu bakal hasilnya oh sebuah undefined itu bakal menghasilkan none gitu. Jadi ketika none itu juga dibagi sama numbers dot length itu harusnya masih none atau bisa jadi null. Jadi ketika dimasuk ke sini bakal jadi null gitu. Jadi kesalahannya ada di situ. Oke, sekarang lanjut ke yang modulo. Kita harapannya, oke, kita coba eksekusi ya. Kita coba cek CURL lagi. Modulo 2. Kita harapannya modulo 2 hasilnya 2 apa bisa dibagi 2 betul dan bisa dibagi 5 salah betul. Kemudian nyoba bagi 15 bisa dibagi 5 tapi nggak bisa dibagi 2 benar. Kemudian kita coba nol apa bagi modulo 10 apa modulo 10 gitu bisa dibagi 2 apa enggak ternyata bisa dan nggak bisa dibagi 5 kita lihat di sini ya. Oke, kenapa nggak bisa dibagi 5? Jadi ini bugnya harusnya 10 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5 gitu harapannya. Oke, kita kalau misalnya kita pengen debugging, jadi kalau pakai konsolog kita bisa ngecek apakah program ini keeksekusi sampai sini.  . 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 。
Kita coba jalanin. Ternyata ini kepanggil. Kemudian kita coba di sini. Kita coba lagi. Dan ternyata konsol lock ini nggak keeksekusi. Jadi masalahnya adalah kode apa body dari if ini else if ini tidak terpanggil gitu. Oke, kalau misalnya pakai debugger, kita bisa pakai kasih debugger apa breakpoint di sini ya buat ngasih berhenti atau di mana aja. Eh, Sebenarnya manfaat dari breakpoint itu efektivitas sama kebersihan kode. Jadi kalau misalnya efektivitas karena kita kalau misalnya pengen nambahin apa pengen berhentiin pengen ngasih tanda di salah satu line of code itu kita nggak perlu nambahin secara hard code lagi kalau misalnya itu eh, harus dikasih sebuah sign gitu. Jadi, kalau misalnya kayak gitu kan eh, nggak efektif secara anu juga ya performa juga ya karena apa namanya kalau misalnya kita pakai kayak no daemon gini kan ini kan ada kayak daemonnya gitu ya itu ketika kita update gitu itu bakal nge-restart servernya lagi update nge-restart lagi gimana kalau kita bakal ngenandain banyak sign untuk ngetes sebuah anu gitu ngetes sebuah line gitu jadi bakal ngebebanin komputer banget dan kedua tadi apa namanya clean clean apa kodenya lebih clean gitu kita nggak bakal ngerasain tuh kelupaan ngapus konsol log nih pas lagi nge-PR gitu misalnya kita nge-pull request ke orang gitu ternyata masih ada konsol lognya dikomentarin gitu nggak bakal nemu lagi dan kita bisa ngelihat terminal kita bakal lebih bersih jadi dapat info yang kalau misalnya ada logger lebih lanjut lagi nggak bakal diganggu oleh eh, se- apa konsol log buat testing kita tadi itu dan kita bisa secara efektif kita bisa ngelihat variabel apa aja yang udah terisi kalau misalnya kita pakai konsol log kan kita cuma bisa secara manual gitu pengen ngetes angka apa variabel ini sekarang isinya apa gitu kan kalau misalnya kita pakai debugger kita sisa ngelihat di sini nih ini isinya apa aja nih sebelumnya kita bisa lihat nih divide by two sekarang masih false apa udah isi false di apa divide by five masih undefined karena belum dieksekusi dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa lihat line ini ke eksekusi, line ini ke eksekusi, tapi line ini nggak ke eksekusi. Jadi bisa langsung aja kita selesaiin. Ternyata ini masalahnya karena kita menggunakan else if. Karena kalau misalnya kita pakai else if, gini, kalau misalnya kita pakai if langsung aja, kita bakal lihat line ini bakal kepanggil dan hasilnya 10 dapat dibagi 2 dan dapat dibagi 5 kayak gitu. Karena kalau pakai else if itu adalah sebuah percabangan ketika kondisi if sebelumnya itu gagal. Jadi gitu kurang lebih. Dengan kita menghapus else dari else if itu, kita bakal misahin tuh percabangannya. Jadi mereka nggak dependen satu sama lain. Jadi saling independen intinya antara if yang ini dan if yang ini. Oke, gitu. Oke, materi yang kedua aku bakal bahas response wrapper ya buat teman-teman yang masih lanjutin kelasnya. Buat ngerjain submissionnya saranku nerapin ini biar penilaiannya bakal dapat lebih tinggi karena itu lebih clean. Oke, ternyata ini aku udah panggil di sini ya. eh Biasanya kita kan sorry aku izin switch ke Vim lagi.
Oke, oke. Ini udah hapus ya. Tapi, oke, biasanya kita kalau pengen ngebuat respons kan kayak gini ya. Kalau misalnya kita pengen ngasih respons untuk yang post gitu, kita tambahin respons code 201 gitu kan. Kemudian, ya kayak gitu. Untuk itu aku ngebuat sebuah utilitas untuk nge-wrapping respon. Jadi kayak gini. Ini sebuah metode biar kelihatan aku pasti line line line. Jadi ini sebuah fungsi, ding. Ini sebuah fungsi yang menerima dua parameter, yaitu H yang merupakan parameter yang bakal diteruskan dari handle kita yang yang didapetin dari HP untuk ngirim respon. Kemudian eh, sebuah objek destructuring gitu. Itu berisi tiga objek. Yang pertama response message, habis itu response data dan response code. Jadi response code ini ketika nggak diisi, objek ini nggak diisi sama sekali, sorry, nggak diisi. Ini kan nggak diisi nih. Itu bakal secara default jadinya apa isi response code-nya adalah 200. Oke. Apa yang dilakukan sama wrapper ini? Yang pertama ngebuat sebuah objek bernama respon yang memiliki properti status yang mempunyai key status yang berisi sukses karena itu sebuah kewajiban dari kriteria yang dikasih di coding juga. Kalau misalnya kita ngebuat apa untuk setiap endpoint kita, untuk setiap endpoint dari API kita harus punya key status ini, properti status ini dengan value yang menandakan. Misalnya kalau sukses ya sukses, kalau misalnya gagal karena server jadinya error, kalau misalnya gagal karena user fail gitu kan. Oke, ini kan udah bisa kita lihat nama fungsinya adalah sukses respon. Jadi ini aku kasih sukses saja. Kemudian ada response message. Jadi ketika file apa properti response message nggak diisi, kita apa ketika apa properti response message diisi, ini bakal dicek response message ini ada isinya nggak? Ternyata ada. Maka lakuin ini, yaitu kita menambahkan properti baru pada objek response ini, sebuah key bernama message yang value-nya merupakan response message ini. Contohnya di sini kita kasih tes. Gitu. Kemudian data, kalau misalnya sama juga kayak data, kita nggak ngewajibin punya data gitu kan. Kadang kan kalau misalnya kita ngepost gitu atau ngedelete gitu, kita nggak butuh data kadang. Nah, kita bisa jaga di sini aja. Biar sebenarnya dengan punya wrapper gini kita bisa jadi konsisten dan nggak nulis banyak kode yang redundant. Kalau misalnya kita nggak pakai kayak gini kan kita bakal nulis kayak gini apa nulis kode-kode ini terus di setiap handler gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dengan ngebuat sebuah utility kayak gini, kita cukup manggil satu line kode aja yang udah kita tahu ini bakal isinya apa fungsinya ngapain aja gitu. Oke. Kemudian response message ini juga kenapa dijadikan opsional? Karena nggak semua endpoint bakal butuh response message gitu. Misalnya kita ngeget gitu. Ngeget kadang kita nggak butuh message sama sekali gitu kan. Jadi tergantung kesepakatan sesama anu aja sih, sesama apa namanya dengan developer lainnya gitu. Kontraknya kayak gimana. Kemudian setelah itu semua dijalankan, kita mengembalikan eh sebuah apa
sebuah respon yang berisi objek yang tadi kita buat, yang udah di otak-atik. Kalau misalnya ada data bakal diisi data, kalau ada message bakal diisi message. Kalau misalnya kemudian diisi dengan kode berupa response code ini. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngubah response code-nya bukan 200, kita bisa manggil anunya, apa namanya? Memanggil, aku jadi ganda ya. Sorry, sorry. Kita bisa memanggil utility ini dengan properti baru di objek destructor ring itu berupa response code, yaitu yang kita mau adalah 201. Jadi kayak gini. Oke, kayak gitu sih kurang lebih untuk response wrapper. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, bisa tanya aja. Mungkin agak belibet aku ngomongnya. Kemudian itu apa lagi ya? Itu sih. Oke, jadi ini untuk sukses response, kemudian ada fail response. Namun karena di apa di kelas decoding yang tahun ini udah ada pre-extension, apa pre-extension untuk pre-response. Jadi menurutku ini udah nggak relevan lagi. Karena kan kalau misalnya di kode teman-teman kan aku lihat udah ngebuat extension di sini ya, di level server JS ini buat ngasih semacam middleware gitu. Tapi ini posisinya sebelum response gitu, sebelum ngebalikin ke klien. Oke, jadi ini harus nggak relevan lagi. Tapi untuk yang sukses respons ini masih bisa banget dipakai nih. Jadi kode teman-teman bakal lebih clean, gitu. Itu bakal jadi nilai plus banget untuk submissionnya. Benar kalau misalnya teman-teman juga ngelihat ada kode redundant lainnya, bisa dibuat lebih dijadiin satu fungsi yang sama aja gitu. Kalau aku dulu malah sebelum pakai extension, pakainya apa ya? Hmm. Oh, aku pakainya error handler kayak gini. Kalau temen-temen kan masang error handler kayak ini kan sekarang di server JS gitu buat jadiin extension. Jadi kalau aku manggil itu untuk setiap endpointku, setiap handler tetap ada try catch, cuman dikasih apa kalau misalnya ada error bakal dikasih error handler. Sebenarnya ini praktis yang baik juga. Kalau misalnya kita nggak ngulik-ngulik dokumentasi dari HP lebih jauh, kita bisa manfaatin basic-basic eh, bagaimana penulisan kode yang baik. Kalau teman-teman udah baca kelas solid prinsip kelas solid itu ini salah satu anunya, salah satu implementasinya itu memisahkan sesuatu yang fungsinya beda gitu. Fungsi atau enggak memisahkan sesuatu yang dipanggil secara berulang. Oke, itu sih. Sama terakhir apa nih? Automate binding handler. Aku nggak tahu sebenarnya kalau misalnya di yang sekarang itu udah ada modul tentang auto bind belum ya? Jadi teman-teman kalau misalnya yang sering ketinggalan nih, sering lupa buat ngasih binding-binding kayak gini, bisa banget pakai auto bind kayak gitu. Caranya cukup npm install autobind gitu. Kemudian kita bisa ngapus semua bindingnya. Jadi autobind is kayak gini. Gitu sih teman-teman. Jadi ini jadi kita nggak perlu setiap nambah handler baru kita tambahin lagi di sini, nggak perlu.
Jadi kan kode kita juga bakal lebih clean sebenarnya kalau dilihat kayak gitu. Walaupun kalau misalnya teman-teman udah baca soal clean arsitektur gitu, itu emang agak kurang relevan karena kita memanggil library luar. Oke, secara langsung di level logic kita. Jadi itu aja sih materi tambahannya kurang lebih itu aja. Pak, ada pertanyaan soal materi tambahan? Maaf juga untuk materi tambahan yang belibet nih. Eh, Oh, Toben ada ya? Oke. Oh iya. Nice. Oke, sorry. Berarti ini bukan tambahan lagi karena emang udah dikasih tahu. Oke, kurang lebih itu sih. Oke, kita lanjut ke... Oh ya, next session. Aku rencananya pengen ngebuat sesi materi tambahan lagi nih. Sebenarnya ada beberapa yang bisa aku buat. Mungkin kalau teman-teman bisa besok atau lusa, mumpung lagi holiday, atau enggak pas lagi nungguin pengumuman kelas expert nanti, bisa juga. Jadi ntar aku kasih voting aja, atau enggak teman-teman boleh chat itu enaknya kapan. Itu ya. Kemudian sekarang knowledge sharing, sorry namanya aneh. Sebenarnya aku cuman pengen apa di sini aku cuman pengen cerita-cerita kalau misalnya implementasi di dunia kerja di soal apa di bidang back and development tuh kayak gimana. Itu jadi aku ceritain dulu latar belakangku. Jadi aku tuh mulai belajar back end development tuh sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu. Itu aku cuman untuk personal project gitu. Kalau misalnya aku ada kebutuhan sistem sendiri gitu atau pengen ngebuat otomasi, eh, ya aku buat aja gitu. Nggak ada harapannya nggak ada buat siapa-siapa. Jadi ngoding secara individu gitu. Kemudian masuk ke dunia kuliah, aku ngerasain teman-temanku ternyata juga udah banyak yang jago juga. Ternyata itu mulai tuh ngerasain proyekan bareng gimana. Ternyata kalau teman-teman pernah dengar quotes tentang ternyata apa yang bisa dilakukan oleh satu programmer dalam 1 bulan, 2 programmer membutuhkan apa, mengerjakan sesuatu tersebut dalam 2 bulan. Karena apa? Karena nggak selamanya eh, kalau misalnya kita ngoding dibantu orang itu bakal lebih efisien gitu. Karena harus banyak yang didiskus. Kita harus ngelurusin eh, cara pikir kita gimana, pun styling coding kita kayak gimana gitu. Sebatas itu kalau misalnya pas masuk kuliah. Kemudian pas aku mulai masuk kerja, lebih ribet lagi nih ternyata. Ternyata kita kerjanya nggak cuman ngoding-ngoding kayak gitu doang, tapi juga banyak diskusinya jauh lebih banyak. Meeting kita bakal lebih banyak. Untuk apa? Ya untuk ngelurusin fitur apa aja yang bakal kita buat, flow-nya kayak gimana aja, logiknya kayak gimana aja. Jadi eh, waktu kita bakal lebih banyak di meeting. Tapi dengan begitu setidaknya kita pas ngoding bakal lebih cepet nih karena udah tahu oh pas discuss kemarin pas meeting kemarin kita udah bahas soal apa oh ternyata pas meeting kemarin flow aplikasi kita bakal kayak gini nih jadi kita sisa implementasi dalam kode aja gitu. Kemudian kita selain ngoding tadi sama meeting kita juga perlu buat dokumentasi. Kalau teman-teman pernah buka apa pernah ngebuat dokumentasi API atau belum pernah? Aku dulu pertama kali itu Postman juga bisa sebenarnya bisa pakai Postman. Tapi aku pertama kali pakainya Swagger. Itu bakal lebih enak dilihat sama orang non backend karena kita bisa ngasih detail setiap endpoint lebih jelas.
Harusnya Postman bisa juga, tapi terlalu banyak tools di situ, jadi mungkin orang awam bakal kebingungan. Oke, itu sama kita perlu buat kayak diagram-diagram gitu sih. ERD gitu juga contohnya. Itu walaupun sebenarnya kalau di perusahaan lain tertentu gitu, ERD dikerjain sama data engineer atau database engineer gitu. Tapi kalau sebagian besar perusahaan startup di Indo mayoritas tetap backend yang ngerjain. Jadi ngebuat skemanya kayak gimana gitu. Itu dari kita. Jadi teman-teman bisa belajar juga buat ERD itu gimana. Jadi nggak sebatas apa namanya? Kalau misalnya dari decoding kan kita dikasih ERD nggak ya? Aku lupa juga kalau dari decoding tuh ERD, ERD nggak dapet ya? Oh dikasih, oh bagus lah. Oh, dikasih ERD. Pas tahunku belajar waktu itu masih belum ada, jadi ya kurang enak. Ya itu. Enaknya dengan ERD kita jadi bisa bayangin ntar database-nya kayak gimana, skemanya udah ada, kita sisa implementasi dalam kode, kita bentuk migration-nya kayak gimana gitu kan. Codingan migration-nya gimana dalam bentuk SQL-nya gitu kan. Eh kalau misalnya kalau misalnya nggak ada ERD, ntar bakal susah lagi juga ngelurusin pandangan sama apa developer teman-teman lainnya gitu. Karena bisa jadi teman-teman lainnya ternyata nggak setuju kalau misalnya ada sebuah kolom di suatu tabel atau nggak ada relasi yang nggak sesuai. Itu bakal ribet lagi, apalagi kalau misalnya kita udah keburu ngelakuin migration gitu kan. Kalau misalnya oh ya, kalau ngoding tuh ada beberapa stage gitu. Kalau misalnya yang biasa kita lakuin tuh buat ngetes-ngetes, buat developing gitu, itu ada namanya environment, emang development namanya. Kemudian kalau misalnya lanjut lagi ke staging, staging itu environment di mana apa lanjutan dari development. Jadi kode teman-teman udah di push, udah di merge gitu, udah disatuin sama kode yang udah sama teman lainnya, udah dipakai sama teman-teman lainnya, tapi masih dalam environment development gitu. Hanya untuk kita pakai. Jadi kalau misalnya ada error gitu bakal lebih aman. Kemudian ketika mau apa pengen nge-update lagi, pengen apa yang ada di layer staging ini pengen dimasukin ke production, kita harus ngelewatin, kalau di tempatku ada yang namanya sandbox. Jadi environment sandbox ini adalah environment di mana eh oh ya, nggak semua apa yang ada di staging itu diambil sama sandbox, karena di sandbox ini juga ngemilah fitur mana aja yang bakal dilanjutin ke production. Kayak gitu. Jadi flow-nya sebenarnya ribet gitu untuk itu. Jadi untung ada yang namanya DevOps Engineer gitu. Di teman-teman kalau misalnya pengen belajar juga boleh. Itu sama sistem analis sih. Kerjaan sistem analis juga. Itu sih. Jadi di sandbox juga ngemilah fitur apa aja yang bakal diambil, bug fix mana apa aja yang diambil dari level di layer staging tadi. Di sandbox itu kerjanya adalah ngetes. Isinya QA, ngetes semuanya tuh di situ. Ngetes secara keseluruhan, secara end to end. Maksudnya keseluruhan tuh semua endpoint dijalanin kembali, ngemastiin apakah udah sesuai apa belum gitu. Jadi kayak gitu kalau environment sandbox. Kemudian kalau misalnya udah aman, baru dilanjutin ke production. Oke, gitu sih sebenarnya. Kalau di perusahaanku juga pakai metodologi agile. Aku juga belum pernah pakai waterfall sih. Oh iya, teman-teman kalau misalnya pengen apa masuk ke dunia kerja, saranku juga baca-baca soal SDLC dan sebagainya, soalnya itu bakal penting banget. Aku waktu itu belum baca banyak soal itu pas masuk ke dunia
company gitu, kaget gitu sebenarnya. Ternyata prosesnya ribet untuk ngelakuin semuanya. Nggak sebatas kita ngoding, push, nggak gitu doang ternyata. Ya emang bakal lebih lama. Apa kalau misalnya kita pengen buat fitur, prosesnya bakal lebih lama. Harus nunggu approvement dari developer lainnya lah. Jadi kan kita kalau pengen nge-merge apa pengen nyelesain task kita harus nge-merge fitur kita ke branch staging tadi gitu. Itu butuh improvement banyak-banyak. Gitu sih. Oke, itu aja. Aku juga udah bingung sebenarnya ngomong apa lagi. Oke, teman-teman sekarang, oh ya teman-teman ada yang udah kerja juga mungkin. Kalau nggak salah aku kemarin lihat ada beberapa teman-teman yang udah anu ya, udah masuk, udah jadi developer juga. Mungkin teman-teman yang udah pernah jadi developer anu front end atau sebagainya bisa cerita-cerita. Atau teman-teman yang pernah jadi developer untuk sebuah event atau proyekan kampus, ada cerita-cerita. Eh, tes satu menit, cek. Misalnya ada Mas Alvin waktu itu. Waduh, nggak apa-apa. Tapi kalau proyekan buat pribadi gitu kadang, oke, kalau Mas Alwan, oke deh. Sebenarnya bisa ceritain juga walaupun project personal, karena emang ada kerasa susahnya juga. Oh iya, aku pengen ngasih tahu juga kalau misalnya di X level expert tuh di kelas expert tuh bakal bahas clean arsitektur. Itu tuh buat ngasih tahu juga sebenarnya kita selain ngoding kita harus ngebuat guide juga biar project kita lebih scalable. Oh iya, dulu kemarin apa pas meet pertama kalau nggak salah ada yang nanya soal scalability. Oh, salah satu implementasinya adalah dengan plan arsitektur tadi. Tapi emang kalau misalnya buat project kecil bakal kurang berasa manfaatnya, apalagi projectnya cuman sekali, sekali dibuat, habis itu nggak bakal di develop lebih jauh lagi. Itu bakal kurang rasa. Itu sih. eh Mas, bagus mana Express atau HP atau buat project mandiri? Oh, oke, bentar lanjutin aja ke page ini. Oke, tanya jawab. Oke, teman-teman boleh tanya jawab aja di sini ya. Mas, bagus mana Express atau HP buat project mandiri? Aku pribadi sebenarnya Express sih, soalnya lebih tergantung projectnya. Kalau misalnya range-nya lumayan, kalau misalnya kecil menurut gue, itu enakan Express karena satset. Dan oh itu kalau misalnya projectnya mandiri, iya benar mandiri. Kalau misalnya ada tim kurang 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 worthy. Kemudian Fastify atau oh Happy, aku juga sebenarnya Happy pernahnya di anu sih. Oh, kalau Express aku belum pernah buat project bareng-bareng karena emang Express tuh terlalu bebas, benar-benar bebas. Pengen struktur projectnya kayak gimana lah itu. Jadi kontraknya, jadi harus ngelurusin pandangan sama developer yang lain lebih lama. Gitu. Fastify versus Express. Oh belum pernah Fastify. Oh aku lebih suka pakai Nest.js. Itu lebih kayak Spring Boot. Aku sebelumnya sempat pakai Spring Boot juga di Java. Itu enak aja gitu. Ada dekorator. Menurutku kalau misalnya teman-teman pengen nyoba lagi, enak. Pengen nyoba-nyoba ngoding yang lebih enak dibaca, coba aja deh pakai Spring Boot atau enggak kalau di JS bisa pakai Nest.js. Fastify or Express aku belum pakai Fastify, Not versus Boon. Sebenarnya udah lihat ya Boon itu katanya performanya sekencang itu, tapi banyak yang review juga kalau misalnya
belum optimal gitu. Jadi perusahaan-perusahaan pun ba- belum pada berani buat jadiin ban di level production gitu, Bang. Non edge versus edge. Apa tuh? Aku nggak tahu. Non edge versus edge, Mas. Bisa kasih tahu nggak? Apa ya non edge versus edge? Non edge versus edge. Non edge versus edge. Kembali jadi browser. Bu. Mungkin bisa kasih tahu, Mas. Oh, CDN aku belum 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 berani ngotak-ngatik CD apa sampai di CDN. Soalnya aku juga sebenarnya jarang mainan di cloud karena untuk otak-atik CDN itu setauku cenderung ke orang-orang DevOps ya. Koreksi kalau salah. Jadi ya untungnya ada ada apa namanya? Ada role sendiri itu IT operation yang emang kerjanya ngotak-ngatik di server, mastiin proxy-nya lah, reverse proxy-nya gitu lah atau sebagainya. Kalau sendiri kalau buat mainan CDN kurang tahu, cuman sempat make di apa namanya kemarin AWS. Aku juga udah lama nggak pakai AWS. Waktu itu pakai AWS juga cuman buat trial, edge computing. Nggak tahu mas, sorry masih nggak tahu. Aku udah kerja backend juga sih, tapi banyak pakai PHP. Ini pengen ngembangin skill nanti, mas. Oh, boleh cerita nggak tuh Mas Fudin, Mas Saifuddin ya ini ya? Oh iya, boleh on mic mungkin kalau misalnya pengen cerita-cerita. Siapa tahu apa yang aku kasih tahu tadi soal di apa di lingkungan pekerjaan yang di company gitu kurang banyak jelasin. Jadi Mas bisa apa Mas Budin juga bisa jelasin. Ya, halo, halo Mas. Oh iya, boleh cerita Mas. Itu di tempat Mas tuh freelance-nya kayak gimana tuh? Jadi eh, Kebanyakan sih apa ya? di oh ya baru ingat kalau misalnya kalau misalnya pakai agile ada Scrum itu ada yang namanya daily stand up. Jadi setiap Oh, pagi gitu kita harus laporan 24 jam kemarin kita ngapain aja, 24 jam ke depan kita ngapain aja gitu. Eh, boleh cerita Mas ya betul ada SDLC pakai metodologi SDLC tertentu apa pakai metode SDLC waterfall mungkin pernah juga. mungkin lebih banyak waterfall sih ya kayaknya. Jadi Misalnya ya emang ada kayak deadline berapa hari gitu-gitu aja sih. Nggak sampai apa kayak agile kan harus ada tiap mungkin harian itu ya, meeting harian itu ya. iya Mas iya terus harian harus ya Lapor kerjaan harian itu ya. ya benar-benar. Iya sih kebanyakan saya sih cuma ya pas mepet-mepet deadline gitu. Oh berarti Kebanyakan sama teman-teman juga sih kerjanya. Apa pas kayak terusnya udah freelance sama selesai gitu ya. teman-teman dekat gitu. Oh Kalau ke company besar belum belum pernah sih. wah berarti freelance gitu apa ke platform-platform tertentu kayak Fiverr atau apa gitu atau pakai apa Mas? Siapa tahu teman-teman yang lain juga pada pengen nyoba freelance nih langsung habis nyelesain kelas ini nih. Oh, aku juga belum sempat apa belum pernah ngerasain freelancer lewat platform-platform kayak gitu sih. Sekarang sih kebanyakan dari ya dari teman gitu sih Mas. Sama dulu kan pernah magang juga ya dari teman-teman yang di kantor magang dulu sih. Ah, Cuman memang perusahaannya kan software house, cuman kecil gitu loh. Jadi nggak kurang termanage dengan baik sih. oh, Kalau bagus ya. lihat dari cerita dari Mas sih kayaknya nggak nyampe gitu, ya nggak nyampe itu sih. Oh, Jadi lebih fokus ke apa ya? Nyelesain project jalan gitu aja.
Terus pindah kan, kalau freelance kan multi project ya, jadi projectnya nggak termanage dengan baik gitu sih. Kalau ini sudah selesai ya kerjakan yang lain gitu. Jadi nggak nyampe nyampe apa, clean code dan lain-lain itu nggak nyampe situ. Oh, oke. Emang masuk Karena akal multi sih kalau project misalnya itu. software house itu pakai waterfall karena basisnya kan ngerjain satu project nggak diterusin lagi kadang gitu kan, atau enggak nerusin Iya kan kebanyakan kan gitu. orang yang udah dibuat sebelumnya kita develop kayak perbaikin bug dari developer lain gitu yang bukan teman kita gitu kan. Ya emang gitu sih sebenarnya. Soal clean code, ya sebenarnya teman-teman kalau misalnya buat personal project clean code nggak wajib-wajib banget sebenarnya. Soalnya emang buat konsumsi pribadi. Sebenarnya ada untungnya juga sih. Setidaknya kalau misalnya kita kan kalau misalnya ngeliat codingan beberapa tahun sebelumnya gitu apa yang kita tulis kadang kan udah lupa ini aku nulis apa ya dulu ya. Tuh Iya, iya. apalagi di mungkin bisa mulai diterapin aja dari sekarang. Bisa dibaca-baca soal solid principle, prinsipal-prinsipal yang ada di eh, apa di dunia software gitu. Ada banyak banget sebenarnya. Sebenarnya backend tuh bakal lebih luas lagi ya. Oh iya boleh tuh Mas siapa nih? Raisan. Nggak kelihatan namanya sorry. Halo tadi siapa ya? Tadi siapa ya? Tadi siapa ya? Tadi siapa ya? Tadi yang angkat tangan. Nggak kelihatan lagi. Oke, itu sih. Oh juga kalau misalnya dulu proyek kan juga emang kadang anu sih, yang penting jalan aplikasinya. Tapi nggak enaknya yang penting jalan aplikasinya gitu. Sebenarnya aku ingatanku lumayan jangka pendek. Jadi kurangnya di situ. Jadi butuh dokumentasi apa? Ternyata clean code bakal ngebantu itu gitu. Karena ingatanku bukan bukan ingatan jangka pendek juga, cuman gampang lupaan gitulah intinya. Itu kalau misalnya ngeliat codingan yang kemarin aja gitu, udah lupa gitu kadang. Jadi kalau misalnya kodenya lebih bersih gitu, kita bisa ngulik-ngulik lagi lebih gampang gitu. Oh kemarin ngebuat fungsi ini, oh kemarin bisnis logic yang aku buat kayak gini. Itu penting juga sebenarnya. Gitu sih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak ya? Udah sejam. Jadi ada yang ngerasain. Siapa ya? Oke deh. Itu ya kurang lebih. Oke, semangat guys buat anunya apa namanya? Yang masih belum nyelesain kelasnya bisa diselesaiin lebih cepat karena deadline-nya sisa 7 hari. Aduh, itu aku kan udah ngasih anu kan repository GitHub submissionku pas dulu. Jadi mungkin bisa jangan nyontek se kayak gitu juga, cukup dijadiin referensi aja gitu. Jadi kalau misalnya bingung pengen ngebuat flow-nya kayak gimana, flow harusnya nggak apa-apa sih dicontek kalau misalnya flow. Soalnya emang flow kurang lebih sama orang apa setiap orang yang ngebuat oh enggak ding flow juga kadang beda. Tapi kalau misalnya sama pun nggak apa-apa. Paling ya codinganku kayaknya belum bagus-bagus banget dulu. Jadi boleh diimprove lagi tuh biar lebih clean lagi tadi yang aku kasih tadi ada response wrapper itu bahkan belum diimplementkan. Wah, apa lagi ya? Itu sih sebenarnya. Oke. Oh ya, teman-teman.
Boleh mutualan mungkin kalau misalnya mutualan lewat LinkedIn, lewat GitHub gitu nanti kalau misalnya udah request aku fallback langsung atau enggak drop di chat gitu biar pada mutualan. Oh itu aku tulisnya lewat web 3 kah di ya lebih banyak di pihak ketiga di pihak ketiga kita pakai Google gitu kadang pakai punyanya Google mayoritas atau aku juga pernah pakai punyanya Microsoft gitu itu Auto kayak gitu sebenarnya keren juga sih buat dibaca-baca tuh Auto flow-nya ternyata harus bolak-balik gitu antara server, klien, user gitu. Ada akses token, refresh tokennya ada, tapi itu antara kalau nggak salah akses token dan refresh tokennya itu antara klien dan server kitanya, bukan server outnya. Jadi kalau nggak salah tuh kayaknya daripada kalau nggak salah kita lihat aja flow out tuh. Oke, gini jadi pertama aplikasi kita gitu. Aplikasi yang di sini tuh maksudnya kayak back end kita kalau misalnya kita pengen oh ya implementasi software development yang bagus kan sebenarnya jangan manggil API luar dari front end gitu ya. Jadi buat external library gitu baiknya dipanggilnya di back end implementasi terbaiknya gitu. Jadi kalau misalnya dari back end kita request token tuh ke Google Server itu tuh oh buat ngasih tahu kalau nggak salah ya buat ngasih tahu kalau misalnya kita but, eh, butuh beberapa concern kita butuh misalnya kalau misalnya di Google kita butuh user supaya ngebolehin aplikasi kita buat ngakses data foto gitu foto profil atau enggak tanggal lahir dan sebagainya itu masuknya ke concern gitu habis itu baru eh, Google servernya itu balikin ke apa ke klien ke level front endnya ini kalau misalnya bisa dibuat sebenarnya ada flow ke front end ini. Itu buat user itu login habis itu ada consent tadi itu biar si user bisa nge-approve gitu eh this app request apa ya ya gitu jadi aplikasi ini meminta apa ya meminta membutuhkan akses buat data-data berikut gitu terima atau tidak habis itu kalau misalnya udah diterima itu untuk yang tadi itu emang hubungan langsung antara user sama Google Server jadi bahkan front end-nya pun di provide sama si Google tadi sendiri sebenarnya kalau pengen nyoba Keycloak tuh aku belum belum ngulik lebih jauh sih Keycloak tuh kayaknya keren juga buat paham lebih jauh soal OAuth. Eh, pengen lebih advance lagi sebenarnya belajar banyak soal microservice sih. Soalnya di situ emang implementasi backend yang yang menurutku harus banyak belajar tuh pas udah kita buat sebuah aplikasi yang microservice, backend server yang backend system yang microservice itu harus banyak banget yang dipelajarin. Contohnya out kayak gini juga. Nah, ini Nah, server kita baru dikasih authorization kode habis kalau misalnya kayak gitu. Buat ngasih tahu kalau misalnya si klien tadi udah ngebolehin kita buat ngakses data-data itu. Nah, exchange code for token. Jadi eh authorization authorization code tadi kita kirim lagi ke Google Server buat minta akses token sama refresh token tadi tuh. Kayak gitu.
Habis itu baru baru kita dapat akses token sama refresh token yang di provide sama Google. Habis itu kalau misalnya kita pengen berinteraksi sama data Google itu ternyata kita langsung dengan yang konsum akses token sama refresh token itu bukan si klien. Ya, gitu sih. Flow-nya ribet juga ya ternyata. Oh, oh, ada beda ya. Ini beda ya. Ya mungkin kalau misalnya kita mau belajar bareng gitu, boleh lagi deh. Aku juga udah lama nggak lihat-lihat kayak ginian. Oke, gitu sih sebenarnya buat laut. Aku sebenarnya sempat kulik-kulik juga itu buat proyekan tahun lalu, tapi sekarang udah lupa lagi. Oh, skemanya bagaimana kita bisa memitigasi serangan via SRF? Apa tuh si SRF? Aku juga udah lupa. Si SRF, Cross-Site Request for, kita nggak bisa pakai anu ya, apa namanya? Apa sih yang biasa kita use itu course gitu nggak bisa ya? Aku juga kurang tahu sih buat keamanan sampai CSRF. Belum ngulik juga. Oke, sorry ya kurang advance, belum advance di situ juga. Ya mungkin kita bisa ngelakuin banyak otorisasi yang lebih jelas gitu. Oh, jadi orang mencuri credential token kita. Oh, itu ya, ya, ya. Itu emang kita harus beneran di DevOps itu. Lebih banyak di DevOps karena tugas DevOps itu kadang ngasih eh, keamanan juga gitu. Misalnya kita ngasih apa sertifikat SSL di HTTP kita, implementasi HTTPS itu kan sebenarnya tugasnya anu juga DevOps. Jadi kalau misalnya dengan begitu kita ngirim sesuatu ke server apa si klien ngirim sesuatu ke server kan bakal lebih nggak bakal kelihatan kan soal token-token kayak tadi itu juga soalnya bakal di encrypt dulu pakai sertifikat SSL tadi itu sih aku tahunya implementasi terbaiknya cuman HTTPS sih. Itu front end sebenarnya kalau inject via front end, inject script via front end. Oh, inject script via front end. Inject script apa ya? Script banyak tuh, tergantung scriptnya buat apa. Mungkin kalau misalnya sebatas script buat ngirim data-data gitu bisa dikasih validasi lebih banyak sih. Semacam captcha kalau nggak salah. Oh, buat mastiin kalau itu dari pure human gitu ya. Benar 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 benar. Ini ada hubungan sama, oh iya. Ini ada hubungan sama DDoS juga nggak ya? Kalau misalnya dia ya di level reverse proxy juga bisa tuh buat kita limitasi request per apa request per menitnya atau per secondnya itu kan bisa di define di situ selain pakai bantuan captcha. Aku juga belum ngulik ya sebenarnya belum pernah sih soal CSRF. Oke, itu sih. Ada teman-teman yang mau cerita lagi nggak? Apa mau nanya-nanya lagi nggak gitu atau mau cerita-cerita lagi? Bilang nggak mau pernah. Oke, aman aman aman. Semoga lancar perjalanannya. Sip. Oke, itu sih teman-teman ya buat malam ini. Sebenarnya dunia IT itu bahkan untuk di level eh back end aja itu udah banyak banget yang harus dipelajarin. Nggak ada habis-habisnya buat kita pelajarin. eh jadi ya emang kita butuh dorongan lebih jauh buat belajar lebih banyak.
Itu sih kurang lebih dari aku. Kayak sama pengen foto-foto nih buat dokumentasi. Ada 9 orang, boleh lah ya. Boleh. Boleh on cam dulu itu teman-teman. Stop share dulu ya. Duh, aku juga baru pengen nyoba-nyoba belajar banyak soal sci sih sebenarnya. Buat tahun ini pertama. Din hari